Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Pak Ustaz Abdul Khalid yang tadi bacakan ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahmatnya insya Allah, dengan nikmatnya insya Allah besok Bapak Ibu-ibu akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke Madinah, ziarah ke makam Nabi dan umrah di kota Mekah insya Allah. Bapak Ibu-ibu berangkat ke Mekah Madinah, ternyata suasana hatinya beda dengan suasana hati akan pergi kemanapun juga di muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu-ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Tapi silahkan rasakan suasana hatinya. Besok akan ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura, tapi begitu daftar umroh hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan makin haru muncul. Bahkan Bapak Ibu-ibu, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Eropa. Karena nggak ke Eropa selamatan. Bahkan mohon maaf, rasa takut pun muncul. Sampai-sampai tetangga tuh kadang-kadang ketika mau berangkat umroh kita itu suka nakut-nakuti. Kata tetangga, mau pergi umroh ya, iya. Awas loh, kalau di sini tukang mukul di sana dibobol. Kalau di sini tukang nyubit di sana dicuri. Makanya banyak banget jamaah umroh Indonesia yang mau berangkat pada stres. Kenapa pada stres? Takutnya dibales. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi. Andaikan Allah bayar kontan setiap dosa yang dilakukan manusia di muka bumi ini, jangan gede-gede Bapak Ibu-ibu, satu dosa dibayar dengan satu bisul aja kira-kira. Insya Allah kita bisulan semua. Tapi maaf, Allah tutup aib kita yang sehingga yang tahu akan aib kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah dengan doktrin ini ternyata jamaah Indonesia itu jamaah yang paling gampang diatur. Bahkan pengemis-pengemis di Mekah Madinah itu senang betul kalau melihat orang Indonesia. Datang orang Malaysia mereka bilang bakhil, tapi datang orang Jakarta bagus. Kenapa? Sebabnya karena orang Jakarta, orang Indonesia kalau ke Mekah Madinah berubah jadi dermawan. Yang minta pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Jakarta yang pelit, tapi berangkat ke Mekah berubah jadi baik. Kok bisa begitu? Karena orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu suka ngasih tahu kalau nanti
nanti satu ketika punya rezeki datang ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta, jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah ketika pulang masjid, dari masjid, desek-desekan di pintu masjid, kantong dia diisi dengan dompet, dompetnya hilang. Sampai hotel dia ngadu, Ustaz, ada apa-apa? Kata dia, alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Ustaznya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak kecil diajarin ada 10. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Mohon maaf Pak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, ya Tapi yang pasti, kenapa sih orang mau berangkat ke tanah suci hatinya deg-degan? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah haram, tanah Mekah Al-Mukarramah, dianjurkan untuk mengucapkan salam tanah haram, Pak. Salam tanah haram bagaimana, Bu? Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salam ini, talbiyah ini kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ternyata ada dua kata Rasulullah. Jawaban yang pertama, orang yang datang ke tanah suci mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan tamu Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, kakinya nginjak ke tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya ada di Mekah, tapi ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ditolak ruhnya? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, perjalanan kita mulai dari hari ini. Perjalanan kita mulai nanti malam dengan apa? Dengan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Selesai sholat sunnah taubat, Bapak Ibu silahkan berdiri 2 rakaat lagi untuk melaksanakan sholat sunnah hajat. Karena kita semuanya berhajat untuk sampai ke Mekah dengan selamat, pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Bapak Ibu, sebelum besok meninggalkan rumah masing-masing, saya anjurkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melaksanakan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar ini 2 rakaat. Kalau besok dilaksanakan sebelum subuh jam 5, mohon maaf karena kita harus kumpul sekitar jam 6, jam 7 di bandara. Karena itu jam 5 dilaksanakan sebelum sholat subuh. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, silakan baca surat Al-Kahfi. Rakaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, silakan Bapak Ibu ganti dengan membaca Qul Hu. Kenapa Pak? Udah baik. Maaf, saya tadi misi pengajian di sebuah majelis taklim. Nenek-nenek di majelis taklim tersebut gak hafal surat Al-Ikhlas, tapi Qul Hu hafal. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu besok insya Allah akan terbang dengan GA 968 yang insya Allah akan terbang pada jam 9.35 pagi. Karena terbang jam setengah 10 pagi, mohon 3 jam sebelum keberangkatan minimal. Paling sedikit 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pak Ustadz di mana di Bandara Soekarno-Hattanya? Di Terminal 3. Ustadz Terminal 3 itu gede, di mana kumpulnya? Bapak Ibu, nanti begitu sampai Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, cari restoran namanya Sate Khas Senayan.
Kalau sudah ketemu sampai Senayan, kumpul di depannya. Ini bukan di dalamnya, di warahmatullah. Di mana? Di depannya. Para jamaah warahmatullah, besok paspor akan dibagikan, boarding pass akan dibagikan. Bapak ibu jamaah warahmatullah, yang namanya berangkat umrah paling seminggu, tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Dibuka, masukin lagi, dibuka lagi, masukin lagi. Untung koper besar dibawa ke sini kan? Kalau koper besar nggak dibawa ke sini, pulang kemana sih? Dibongkar. Nah, para jamaah warahmatullah, di rumah masih ada koper kecil. Koper kecil besok bawa. Sebaiknya saya anjurkan koper kecil itu besok serahkan ke petugas bandara, bagasikan. Supaya apa? Supaya tenang, santai kita naik pesawatnya. Dibagasikan. Kalau ada yang perlu diambil, ya boleh dibawa juga. Cuman sebaiknya dibawa, dibagasikan. Kenapa? Khawatir pesawatnya penuh, sehingga itu koper tidak bisa cukup di atas pesawat. Insya Allah 9.35 kita terbang ya warahmatullah, 9 jam di atas pesawat. Bapak ibu, mohon maaf, insya Allah kita sampai malam sekitar jam 15-an. Karena itu tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa? Turun di Madinah, asar masih panjang. Gimana kalau sholat zuhurnya? Sholat zuhur jamak takhir. Nah, untuk menjamak takhir ini ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Ayyan wiya fil waqtil awal, harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu di pesawat nanti ada aba-aba waktu zuhur sudah masuk, silahkan niat di hati masing-masing. Saya akan sholat zuhur nanti jamak takhir di waktu asar. Begitu sampai di Madinah, kita sholat di bandara, kita sholat nanti boleh asar dulu baru kemudian zuhur, boleh zuhur dulu baru kemudian asar. Asal niat zuhurnya kapan? Asal sholat zuhurnya niatnya di waktu zuhur. Itulah para jamaah warahmatullah cara jamak takhir. Insya Allah kita jam 3 setelah landing. Begitu landing di Madinah, mendarat di Madinah, Bapak Ibu insya Allah kita langsung menuju ke imigrasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dari imigrasi turun menuju di tempat pengambilan koper. Koper kecil yang besok pagi dibagasikan, saya anjurkan ambil. Koper kecil, khawatir ada benda berharga, tolong dipegang masing-masing selalu. Adapun koper besar, koper bagasi, tidak usah diambil, biarkan saja. Nanti porter yang biasa kita pakai akan membawa koper tersebut ke bus, insya Allah para jamaah. Bapak ibu, insya Allah dari bandara menuju ke hotel di Madinah, waktu tempuhnya sekitar setengah jam. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran ya warahmatullah. Selama perjalanan menuju ke hotel, saya anjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena di Jabodetabek ini banyak masjid yang berantem ribut cuma gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai saya pernah mau masuk masjid, masjidnya ditutup, dijagain, nggak bisa sholat. Saya tanyalah ke tukang ojek yang mangkal, abang, ini kenapa kok masjid ditutup, kita bisa sholat di dalam? Tukang ojek jawab, Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Lah, siapa yang berantem di masjid bang? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi pada berantem, serem lihatnya berebut Sayyidina. Pak Haji, untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Begitu masuk perbatasan tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah, lampu-lampu Madinah sudah kelihatan. Tanah haram sudah di depan mata kita. Sama-sama kita munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Beres kita munajat, silahkan hati kita bicara, ya Allah, depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, tanah haram Nabimu ya Rabb.
Ya Allah, saya Helmi, umat Nabi-Mu yang belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi saya. Kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah. Bahkan saya, ya Allah, Kau takdirkan terlahir jauh dari masa Nabi, di tempat yang jauh dari tempatnya Rasulullah. Ya Allah, saya datang ke tempat ini didorong rasa cinta. Saya hadir di Madinah ini karena rasa rindu pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu hamba ya Rabb pada Nabi hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus kita baca sholawat sampai depan hotel. Sampai hotel, Bapak Ibu tidak usah ambil koper besar. Koper cabin bawa masing-masing. Koper besar, insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing, insya Allah. Para jamaah rahimahullah, di Madinah, hotel Madinah, makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel, insya Allah. Para jamaah rahimahullah. Yang pasti dan yang terpenting di Madinah tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Untuk ziarah ke makam Nabi bebas, kapanpun juga boleh. Tapi jalannya agak muter. Yang khusus itu datang ke Raudhah. Ke Raudhah tidak bisa masuk kecuali pakai surat izin atau tas. Ustaz, gimana kita dapat tas lainnya? Tidak usah kecil hati, NRA sudah mengaturnya. Ustaz, apakah perlu kita pakai aplikasi? Jangan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pakai aplikasi, insya Allah dapatnya 2 minggu lagi. Saking padatnya Rasulullah yang mau. Tapi mohon, kalau ditentukan waktunya nanti jam sekian kumpul, tolong kumpul. Tidak ada pada jam waktu ditentukan, mohon maaf, tidak bisa masuk ke Raudhah. Sekarang peraturannya, ke Raudhah hanya seorang sekali dalam setiap datang ke Madinah Al-Munawwarah. Pak Bu, Bapak-bapak, tolong kalau besok mau ke Raudhah, mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjid Nabawi, mau sholat di Masjidil Haram, tolong bapak-bapak pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep pos rapi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimahullah, siapkan diri, antri Raudhah. Begitu sampai ke Raudhah yang kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumah dan rumahku itu bagaikan taman di antara taman surga. Dulu katanya di warnanya karpetnya hijau. Sekarang seluruh Masjid Nabawi karpetnya hijau. Nah, Raudhah yang mana? Raudhah disekat sekarang. Tidak bisa masuk kecuali pakai surat izin. Kalau sudah masuk ke Raudhah, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kalau ada waktu lagi, tambah sholat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah itu, silahkan doa. Inilah tempat yang mustajab. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa sebabnya? Di belakang orang Madinah. Jangan egois ya Allah. Raudhah bukan cuma orang Indonesia yang boleh. Nah, kalau sudah selesai sholat di Raudhah, bapak-bapak maju ke depan, ibu-ibu melipir dari samping, akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil lewatin kubur Nabi, bapak ibu-ibu, kita ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Lalu selangkah dari kubur Nabi ada kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selangkah lagi ada kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Depan kubur Abu Bakar, depan kubur Umar, ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Umar. Lalu silahkan bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar mendapatkan kemuliaan, Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dikuburkan di samping makam Nabi. Saya nanti kalau mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Hari ini ya Allah, depan kubur mereka berdua ini, saya mohon izinkan kau berikan ketakwaan, kesabaran, keikhlasan sebagaimana kau berikan pada mereka, sehingga nanti ketika wafat saya bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu, itulah hebatnya Rasulullah SAW. Bapak ibu cek, raja-raja Indonesia kuburannya satu komplek, kiri kanan kuburan raja pasti kuburan anak istrinya, betul? Tapi Nabi ternyata samping kuburannya bukan kuburan anak. Padahal Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Dari tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi cingir terus. Kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istri? Maaf, bisa jadi Rasulullah memberikan simbol, Allah berikan simbol, agama tidak pernah mengenal nepotisme. Siapapun juga bisa berada dalam barisan Rasulullah. Tidak mau ada nepotisme dalam agama yang Allah, apalagi dalam hal yang lain. Dua, kenapa kok di samping makam Nabi bukan hanya dua orang sahabat saja? Sahabat itu banyak. Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah, khutbah yang menggetarkan para sahabat, air mata menetes para sahabat yang hadir menurut ahli hadis sekitar 114.000 sahabat. Tapi maaf, kenapa kau yang dimakamkan di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja? Pertanyaan kedua ini jawabannya panjang Bapak Ibu. Kalau saya jawab sekarang, penjelasannya panjang. Waktu masih kita habis ya Bapak Ibu. Kapan-kapan kita bahas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Maaf, salatun fi masjid hadza kata Nabi. Salat di masjidku ini afdalu min alfi rakaatin, lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan salat di manapun juga. Bahkan besok di Mekah lebih afdal di mi'ati alfi rakaatin, 100.000 kali. Tapi tolong, salat di Masjid Haram, salat di Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai salat hitung pahala. Wow. Karena hitung pahala, akhirnya banyak jamaah umroh pulang umroh nggak sholat. Pasti tanya, Bapak kenapa nggak pernah sholat lagi? Tenang Pak Ustaz, saya masih punya deposito. Urusan bagian para Allah. Insya Allah Jumat besok kita akan di Madinah. Yang saya ingatkan Jumat di Madinah, satu, para jamaah rahmatullah, subuh dan kabar gembira. Sekarang Madinah sudah mulai sejuk. Kenapa? Sebabnya karena udara sudah 35 derajat, 34 derajat, 33 derajat. Jamaah rahmatullah. Maaf, karena menuju ke musim dingin, subuh di Madinah sekarang suka ada dingin-dinginnya. Jamaah rahmatullah, terakhir 2 minggu yang saya pulang dari sana masih ada dingin-dinginnya.
Dan sekarang adzan subuh di Madinah memang ada 2 kali, di Mekah pun 2 kali. Adzan pertama belum masuk waktu sholat, adzan kedua masuk waktu sholat. Adzan subuh di Madinah sekarang jam 5 lebih, hampir lebih seperempat. Dan baru sholat subuh jam setengah 6. Ini kabar gembira bagi yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah nggak kesiangan, karena subuhnya jam berapa? Setengah 6. Kalau masih kesiangan juga pada subuhnya jam setengah 6, memang kebluk. Nah, para jamaah rahimahullah, subuh hari Jumat, imam sholat subuh suka membaca surat As-Sajdah. Dan ketika imam membaca ayat 15 dari surat tersebut, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, bukan ruku tapi langsung sujud. Lah, kenapa langsung sujud? Itu ayat saja. Yang membaca si imam, yang mendengar si makmum sunnah sujud. Kalau makmum tidak sujud, batal sholat. Nah, jamaah Indonesia kan jarang dilaksanakan di Jakarta. Jadi begitu dengar imamnya Allahu Akbar, nyangkanya ruku. Allahu Akbar, dia ruku. Dia ruku sendirian, kiri kanan orang Arab. Orang Arab sujud semuanya. Pas lagi ruku sendirian, kiri kanan sujud, jamaah Indonesia bingung. Lagi ruku, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok juga. Mata ketemu mata, kasih kode. Tolong besok dengan kejadian mereka begini ya, kalau besok imam membaca surat As-Sajdah di subuh rakaat pertama yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Oh, ini imam bakal baca surat As-Sajdah dan melaksanakan sujud tilawah. Imam takbir untuk sujud, ikut sujud. Ustaz, ketika sujud bacanya apa? Bacaannya khusus. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Aduh, Ustaz enggak apa. Ya udah baca subhanallah. Ustaz lupa, diam. Karena yang perlu sujud, bukan baca doa. Yang kedua, ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Adzan Jumat di Madinah 2 kali. Adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, waktu zuhur setengah jam. Adzan yang kedua ketika khatib naik mimbar pada jam. Insya Allah hari Sabtunya kita akan keliling kota Madinah. Insya Allah kita akan datangi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, lewatin Jabal Rahimah, kita akan ziarah ke Uhud. Dan insya Allah para jamaah rahimahullah kita pun juga akan ke Kebun Korma. Jadi urusan oleh-oleh, urusan korma bereskan di Madinah. Kenapa sebabnya? Di Madinah santai Pak. Ibu-ibu di Madinah santai. Berangkat subuh naik kampung, pulang bawa kresek. Zuhur berangkat tidak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. 5 kali ke masjid sehari, 5 kresek. 3 hari di Madinah berapa kresek tuh? Penuh. Bereskan di Madinah. Kenapa? Di Mekah susah ketemu yang begitu-begitu. Yang ketemu kresekan susah. Kenapa? Karena mall yang kita lewati. Kalau belum beres di Jeddah masih nungguin. Belum beres juga, Tanah Abang aja dah gampang. Nah, para jemaah rahimahullah, minggu besok Bapak Ibu insya Allah akan tinggalkan kota Madinah. Saat jam berapa kita tinggalkan Madinah? Insya Allah pada zuhur habis makan siang. Saat kalau berangkatnya zuhur jam 2 siang, lah pagi-pagi apa yang kita laksanakan? Pagi-pagi pamitan sama Nabi. Ini kadang-kadang banyak orang yang songong, banyak yang culangung. Apa culangung? Songong ya. Banyak orang yang apa namanya? Culangung. Bahasa Jerman susah diterjemahkan ini ya. Yang songong gitu, nggak sopan. Saya datang ke rumah ibu, ketemu ibu, pulang diam-diam itu culangung. Lah kita ziarah ke Madinah karena ketemu Nabi, ke makam Nabi. Kalau mau tinggalkan kota Madinah, pamitan sama Rasulullah. Bagaimana pamitannya? Besok bersama kita, habis sholat subuh, kita ke belakang kubur Nabi. Kita ucapkan salam. Habis ucapkan salam, Bapak Ibu masuk ke masjid.
sholat duha. Tutup dengan salam terakhir pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bicara sama Nabi, ya Rasul, saya yang ini datang lagi. Ya Rasul, saya pamit ya Rasul. Hari ini saya mau ke Mekah. Dari Mekah saya mau pulang ke tanah air. Ya Rasul, sebenarnya saya rindu banget pada engkau. Tapi waktu jua yang mengharuskan saya meninggalkan kota ini. Ya Rasul, tolong kalau bisa undang saya tiap tahun. Tolong sampaikan ke Allah. Ya Allah, mohon kalau bisa tiap tahun saya bisa kembali. Kalaupun saya tidak bisa kembali lagi, ya Allah, izinkan ketika wafat saya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kumpul bersama Rasulullah SAW. Ini pamitannya. Pamitannya bukan ke masjid. Jadi kalau mau ke masjid lagi boleh apa enggak? Ya boleh. Pamitannya ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Karena setelah itu silahkan pulang ke hotel. Di hotel mandi. Mandi apa? Sebelum kita umroh disunahkan mandi sunnah ihram dulu. Mandi sunnah ihram itu mandi biasa, cuman pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Rambut yang gak rapi, rapikan. Kuku yang panjang, potong. Bapak ibu punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangian sewangi mungkin di badan. Lalu pakai baju ihram. Selesai itu sholat zuhur di Masjid Nabawi. Sambil sholat zuhur, sambil nunggu sholat zuhur, laksanakan satu sholat sunnah ihram di Masjid Nabawi. Lalu silahkan sholat berjamaah zuhur. Tapi niatkan jamaah takdim. Jadi selesai sholat zuhur langsung bangun sholat asar 4 rakaat lagi. Kembali ke hotel, makan siang. Jam 2 siang kita sudah siap. Insya Allah kita langsung naik bus untuk menuju ke Mekah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya pakai apapun juga boleh. Begini pun juga boleh. Yang penting tertutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Saya anjurkan ibu-ibu pakai manset. Kenapa pakai manset? Karena pasti istilam. Begini, lorot apa enggak? Ini aurat. Tolong pakai manset. Bapak-bapak, tolong besok ketika dari hotel hari Minggu akan ke Mekah sudah lepas celana dalam. Kenapa saya anjurkan? Karena banyak jamaah kejadian. Ustaz, niatnya kan bukan di sini saja. Iya Pak, betul. Di Bir Ali kan Ustaz? Betul Pak. Nah kalau gitu masih boleh pakai celana dalam kan? Boleh Pak. Gini aja saja, saya nanti celana dalamnya saya copot di Bir Ali aja ketika mau niat. Boleh nggak Ustaz? Boleh Pak. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Dia nggak sebis dengan saya. Berangkatlah ke Mekah. Bisnya bareng-bareng berhenti di hotel. Saya turun dari bis, dia turun dari bis, melihat ke belakang, melihat muka saya. Begitu melihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Gimana Ustaz? Copot, bayar dah. Karena itu hati-hati besok Pak. Insya Allah saya akan berangkat mendampingi bapak-bapak. Besok di Madinah, jam 2 siang kita siap-siap akan ke Mekah. Sebelum bapak naik ke bis, saya akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Rahasia bapak-bapak. Insya Allah jam 2 kita akan berangkat Pak. 6 km dari Masjid Nabawi. Kita akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Inilah tempat miqat. Miqat itu apa? Tempat starting point untuk umroh. Orang dari Madinah mau ke Mekah, niatnya mau umroh. Di tempat itu 1 harus ganti baju, 2 harus niat. Kalau di tempat itu tidak ganti baju, berangkat ke Mekah padahal dia mau umroh, maaf, harus potong kambing. Kalau di tempat itu tidak niat, padahal udah ganti baju, nggak niat, maka dia harus balik lagi. Wah, Ustaz, gak bisa balik lagi. Tetap niat di jalanan, tapi maaf, motong kambing. Karena itu hati-hati, ini merupakan starting niat umroh. Sampai di miqat, yang sehat, yang muda, turun silahkan, masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Lalu kembali ke bis, di bis niat sama-sama. Yang sepuh, yang sakit, gak usah kecil hati, gak bisa turun.
Yang wajib dilaksanakan di mikot niat, bukan syarat. Karena itu di bis kita akan niat sama-sama niat umrah. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ada redaksi yang lainnya. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, sunnah hukumnya. Yang wajib hati ikrar, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ikrar ini, sudah niat ini, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh Pak. Begitu sampai ke Makkah ngomong, saya nggak jadi umrohnya. Aduh, banget saya capek. Sakit didorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat umrah ini, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu, maka tetap dimandikan orang itu, tetap dikafani orang itu, tetap disolatkan orang itu. Tapi maaf, ketika dikafani kata Nabi, la tukhammiruhu, kepalanya jangan ditutup. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan ihram. Dan nanti kata Rasulullah, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, dia bangkit di hari kiamat nanti bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik ketika dibangkitkan malaikat. Ada yang mau daftar Pak? Kayaknya belum ada yang mau. Insya Allah dari Bir Ali yang menerima Allah kita akan berangkat menuju ke Mekah 400 kilometeran insya Allah. Semoga Allah berikan kelancaran kemudahan, amin ya rabbal alamin. 4-5 jam Pak kita naik bis. Bapak ibu-ibu mohon perhatian, antara Madinah ke Mekah sekarang tidak ada rest area. Kalaupun ada rest area Pak, belum tentu ada airnya. Karena sekarang rest areanya sedang dibongkar semuanya. Waduh Ustaz, gimana dong kalau ke toilet? Di masjid, di bis ada toiletnya. Kalau enggak, urusan toilet jamaah takdim di Bir Ali. Kalau enggak, sekalian jamaah takhir nanti di Mekah. Insya Allah menuju ke Mekah kita berbanyak talbiyah. Sampai di hotel Mekah langsung akan ke hotel dulu. Hotelnya insya Allah Jamaah Rimakullah di Hotel Fairmont kalau tidak salah Jamaah Rimakullah. Bapak ibu-ibu, Hotel Fairmont di kawasan Zamzam. Para Jamaah Rimakullah kita akan makan dulu. Ya, check in dulu, baru kita akan sama-sama menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Dan sebelum ke Masjidil Haram, NR menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar, sehingga suara ustadznya bisa kedengeran. Harapannya Jamaah Rimakullah lebih khusyuk. Tapi saya ingatkan, headset ini bukanlah souvenir. Tolong balikin lagi. Nih Bapak Ibu, kalau headset sudah menyala, suara Ustadz bisa terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. Ketika tawaf sa'i cukup mengaminkan doa, amin, 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 boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri, boleh. Yang ketiga, boleh juga ikutin doa Ustadz, Allahumma, ikutin Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustadz hati-hati. Beberapa minggu yang lalu Pak, satu bis saya bimbing, itu semuanya ingin mengikuti doa saya. Allahumma, mereka semangat, Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki digede, injak jempol kaki saya. Pas saya injak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri kita masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman
wa tasyrifan wa takriman wa birra. Tatap itu Ka'bah. Sambil natap Ka'bah, air mata kita menetes, hati munajat, ya Allah, makasih saya bisa sampai ke tempat ini. Ya Allah, saya bisa sampai ke tempat ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya. Engkau yang menentukan, ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih. Ya Allah ya Rabbana. Beres kita tenang, baru laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf, Bapak Ibu, kata Nabi, kas-sholat, seperti sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudu, tawaf harus punya wudu. Ustaz, gimana kalau batal, Ustaz? Tadi saya kentut tapi sedikit, batal Ustaz? Ya batal, ya mulai tawaf. Batal, berhenti tawafnya, wudu lagi. Lalu putaran berapa tadi kita berhenti? Lanjutkan. Ustaz, gimana kalau sentuhan laki-laki dan perempuan batal apa enggak ketika tawaf? Ketika tawaf yakinkan enggak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Lagi mau tawaf, keinjak orang India, Ustaz izin dulu mau wudu dulu. Beres aja wudu ke Songkil, orang Turki, ya udah daripada nggak beres-beres, yakinkan nggak batal. Tapi kalau balik ke hotel, balik lagi dia mau batal. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie, yang anak muda, tahan dulu nafsu selfie-nya. Ini kadang-kadang baru mulai tawaf udah mau belakangin kiblat sambil dipoto-foto. Habis itu bikin status kan Ka'bah putaran pertama, Masya Allah. Yang begitu belakangan. Tawaf di sudut Hajar Aswad, mohon maaf, ini sudut Hajar Aswad merupakan tempat tawaf misalnya. Begitu saya lewatin sudut Hajar Aswad, sunnahnya ngadap dulu begini. Tapi masalahnya kalau ngadap begini, didesak orang sambil jalan aja, nengok ke kanan, angkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar, sama-sama. Bismillah, kita kecut. Tidak usah begini, Bismillah, Allahu Akbar. Tidak usah begini, Bapak Ibu mohon maaf, ini Hajar Aswad. Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Tolong bapak-bapak khususnya jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh masuk tawaf ke pelataran Ka'bah hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Baju ihram 2 helai, satunya diselendangkan, atasnya bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Termasuk tutup muka, cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian, sabun, sampo, tisu basah, bedak, lip gloss. Apa yang dilok-lok tuh? Bukan kondok, sandok. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Avinson? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Kan itu boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut, gunting rambut, bulu-bulu yang lainnya pun juga nggak boleh. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Min sholatin au shadaqatin au nusuk. Para jamaah tua, 1 bulu hidung kecabut, ngasih sodaqoh. Sodaqohnya 1 paket makanan. Makanan di sana nggak ada warteg. Kentucky, 1 paket Kentucky 25 real. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung, berapa? 2 bulu hidung, 50 real. 3 bulu hidung, hitung sendiri balik-balik. Nah, para jamaah Allah, laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri, maka umrohnya batal dan dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Ini mulai berlaku kapan? Sejak niat di mana? Di Bir Ali. Bapak ibu-ibu tawaf Ka'bah dikasih minyak wangi, tangannya wangi. Karena itu ketika ihram tolong jangan apa namanya? Jangan juga kejadian Pak tentang Hajar Aswad ini seperti kejadian sebelum pandemi. Saya Pak, sebelum pandemi dulu, jam 11:30 mau masuk masjid. Tiba-tiba ada jamaah NRA keluar bapak-bapak, bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, kantongnya sobek, out-outan, percis habis tawuran. Saya tanya bapak habis tawuran ya?
Oh, enggak Pak Ustaz, dari mana itu otot-ototan kayak begitu? Pak Ustaz, saya habis di Hajar Aswad. Ustaz, perjuangan luar biasa. Udah dekat sama orang Mesir, desek saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang ini desek saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad Ustaz terbuka. Saya cium amat betul, Ustaz, nikmat betul. Saya komentar orang itu, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan minum Hajar Aswad melalui yang haram para jemaah. Tolong, tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak Ibu, sunnahnya sepanjang tawaf 7 putaran baca tasbih. Kecuali sampai di rukun Yamani. Di rukun Yamani kita sunnah untuk baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. 7 putaran berakhir di Hajar Aswad. Kalau sudah berakhir di Hajar Aswad, disunnahkan untuk berdoa. Berdoanya di mana? Di mana saja. Tapi yang paling afdal setelah tawaf doanya di Multazam. Bapak Ibu, Pak Ustaz, di mana Multazam tuh? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Habis tawaf 7 putaran, sunnah berdiri di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah untuk berdoa. Inilah yang namanya Multazam. Kalau bisa nempel di Ka'bah, bagus. Gak bisa, mundur ke belakang. Bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Gak bisa, mundur ke belakang. Saya Bapak Ibu-Ibu, yang penting searah dengan arah Multazam. Saya Bapak Ibu-Ibu, kalau saya yang mau Allah bibi umroh ataupun haji, habis tawaf saya pasti bawa jamaah ke Multazam. Saya doa, saya pimpin doa. Setelah saya pimpin, saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Saya nungguin di belakang, saya pimpin jamaah, nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya pernah lihat ada Bapak Ibu-Ibu yang di Multazam nggak doa, yang main nangis di Multazam, dia nggak doa, tapi dia ambil buku dari tasnya. Bukunya dibuka, dibaca sebentar, ditutup lagi, bukunya diangkat-angkat begini. Yang lain nangis-nangisan doa, dia mau begini. Saya deketin Ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad Tuhan, Multazam, tempat yang mustajab. Multazam itu artinya pasti. Orang doa di sini pasti dikabul. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si Ibu, Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah, tadi saya baca satu-satu pusing. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara-saudara, tetangga saya pusing bacanya ya Allah, tolong ya Allah, saya baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Yang ketawanya gede, ketahuan dititipin doa banyak. Bapak Ibu, Bapak Ibu dititipin doa, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, satu-satu tuh baca. Beres tuh di Multazam, Allah firmankan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat salat. Carilah makam Ibrahim yang seperti kurungan ayam yang mau imamullah. Sholatlah di sekitar itu, di tempat itu, tempat mustajab. Silakan sujud di tempat itu, silakan doa di tempat itu, silakan sholat sunnah tawaf, usolli sunnata tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Beres doa di sekitar makam Ibrahim, sholat di sekitar makam Ibrahim, usahakan cari air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Sunnahnya minum air Zam-Zam menghadap kiblat. Doa dulu karena kata Nabi ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung niat apa kita minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa? Kenapa diikuti? Nih doanya, Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadap kiblat, kita minum bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 tegukan. Haus. Orang haus tuh. 2 3. Makruh kalau minumnya kayak Nama. ini makruh. Haus ya. Haus. Bukan haus, nyontoi. Beda dengan haus. Baik, kalau sudah minum air zam-zam, silahkan cari tempat sa'i. Rukun ketika umroh sa'i. Bapak Ibu, sa'i itu dari Sofa menuju ke Marwah jaraknya 400 meter. Kali 7, 2,8. Sanggup kira-kira? Bapak Ibu nggak bisa jalan, nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Sofa banyak yang nyawarin untuk dorong, yang dorong orang Arab. Keretanya pun juga sekaligus dia dorongin. Tapi biasanya kalau yang dorong orang Arab, dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong orang Arab nggak pakai rem, nggak usah kecil hati. Naik lantai 2. Lantai 2 ada skuter para jemaah. Sofa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi awalnya di Sofa, akhirnya di mana? Di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau baca takbir boleh, mau baca tasbih boleh, mau diem sah, baca Quran sah, ngobrol boleh, boleh Pak ngobrol. Tapi apa nggak ada tempat yang lain? Aduh, ngomongin pilpres langsung sambil sana gitu. Pak Bu, antara Sofa Marwah ada Batul Wadi. Dulu Hajar lari di tempat itu. Sekarang nggak turun lagi, tapi lampu hijau. Laki-laki sunnah hari kecil, perempuan tidak sunnah hari kecil. Kalau sudah selesai di Marwah terakhir yang ke-7, silahkan ambil gunting, tahallul minimal 3 helai rambut kita potong. Botak lebih afdol, tapi minimal di situ 3 helai. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh, termasuk kalau gunting sendiri tidak apa-apa. Beres prosesi umroh, silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. 2, sholat. 3, natap Ka'bah. Jadi ngeliatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 orang. Insya Allah di Mekah pun juga nanti akan ziarah keliling kota Mekah, akan lihat Arafah, akan lihat Muzdalifah, Mina, dan tempat-tempat sejarah yang lainnya. Yang pasti insya Allah akan kita tutup dengan umroh dan mengambil miqat di Ji'rana. Nah, umroh yang kedua ini dengan mengambil miqat di Ji'rana boleh untuk pribadi, boleh mengumrohkan orang lain. Tapi orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah undur sekali tidak bisa bangun. Satu niat hanya untuk 1 orang. Insya Allah pahalanya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah SWT. Gimana niatnya? Saya niat umrah untuk si fulan. Labbaik Allahumma umratan an fulani. Saya niat umrah untuk si fulan. Bapak ibu-ibu, kalau untuk bapak, untuk ibu, orang tua kita tidak disebutkan nama, nggak masalah. Karena ibu pasti, bapak pasti. Tapi kalau sudah kakek, tolong sebutin nama. Karena kakek ada berapa? 2. Ada kakek bapak, kakek ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu niatnya, saya niat umroh untuk nenek saya. Itu malaikat masih nungguin. Nenek yang mana kira-kira bapak gitu kan? Mohon maaf, bapak ibu-ibu ini bercanda yang paling aku. Yang pasti bapak ibu-ibu, kalau masih ada lagi, silahkan naik taksi ke Tanjing untuk umroh lagi. Masih ada, pergi lagi. Sehari 3 kali nggak masalah. Kalau sudah gempor, cari orang yang amanah, amanahkan ke dia, tolong umrohkan untuk siapa? Kasih ongkos dia untuk pergi naik taksi pada jemaah. Insya Allah nilainya sama di Mekah, Bapak Ibu.
Insya Allah 4 malam kita akan di Mekah dan kepulangan insya Allah akan ke Jeddah terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Di Jeddah tidak ada ibadah. Di Jeddah hanya melaksanakan lontar real, makro kalau real di bawah Indonesia yang lontar di Jeddah insya Allah. Bapak Ibu pulang nanti dari Jeddah dan insya Allah kita akan sampai Jumat depan, Bapak Ibu jam 9 pagi insya Allah. Bapak Ibu insya Allah setiap orang akan mendapatkan 5 liter air